place with His holy presence. Hallelujah. Praise the Lord. Mari sama-sama kita membuka telinga, membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Pastor Yohanes. Worship leader yang luar biasa malam hari ini memimpin kita di dalam hadirat Tuhan, ya, penyembahan yang sungguh-sungguh dari hati akan menarik hadirat Tuhan untuk menjamah setiap kita, saudara, dan di dalam pujian penyembahan ada Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Karena firman Tuhan katakan Tuhan bertahta, ya, di atas pujian kita, ya. Tuhan bertahta di atas pujian umatnya, ya. Our God is enthroned on our worship, ya. Jadi Tuhan ketika kita menyembah Dia, meninggikan Dia melalui doa, pujian dan penyembahan kita, maka saya percaya Tuhan hadir dan Tuhan melawat setiap kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah, malam hari ini mari sama-sama kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Amsal 27, ya, ayat 16-nya dikatakan, siapa menahan angin, dan tangan kanannya menggenggam minyak, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi untuk mengerti bahwa Tuhan itu tidak hanya ingin kita mengalami namanya kesembuhan, itu betul saudara, ya, karena Tuhan juga menyediakan kuasa untuk menyembuhkan kita, memulihkan kita, betul. Tetapi ketika setelah orang disembuhkan, ketika kita menerima jawaban doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, maka kita harus mengerti bahwa Tuhan juga ingin supaya kita bertumbuh secara rohani, ya, dan juga kita semakin hari semakin mengerti dan mengenal kebenaran, ya, karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Artinya apa? Kebenaran itulah yang akan memelihara, ya, menjaga kita dan memerdekakan dari segala bentuk apapun yang akan merusak dan menghancurkan kehidupan kita. Apakah itu serangan iblis, ya, apakah itu sakit penyakit, apakah itu penderitaan, apakah itu pengkhianatan, apakah itu akibat-akibat perbuatan orang lain yang jahat terhadap kita. Tetapi ketika kita mengenal kebenaran, itulah yang akan memberikan kekuatan bagi kita, saudara. Itu sebabnya saya mengajak kita semua malam hari ini, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bukan saja fokus kepada kebutuhan-kebutuhan kita. Betul, kita perlu makan dan minum, ya. Kita perlu kebutuhan-kebutuhan kita untuk sekolah, ya, untuk kebutuhan misalnya kendaraan, ya, transportasi. Kita membutuhkan untuk bayar listrik, ya, untuk bayar bill tagihan internet setiap bulan. Lalu kebutuhan kita yang lain, saudara, kebutuhan jasmani, atau apapun itu kita sebutkan, kita list, kita daftarkan semua kebutuhan kita. Tuhan mengerti akan hal itu. Tetapi orang Kristen, kita yang percaya kepada Yesus, tidak hanya hidup sampai di situ saja. Kita harus tahu apa yang Tuhan sedang sediakan, yaitu hidup yang berkelimpahan. Hidup berkelimpahan maksudnya supaya kita mengenal kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Kebenaran itu yang membuat kita menjadi dewasa, menjadi tangguh, menjadi kuat dalam menghadapi hidup ini, ya, tidak menjadi orang cengeng dan gampang rapuh, tetapi menjadi orang yang memiliki hati yang besar, hati yang luas, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita menjadi pemenang, bukan menjadi pecundang dalam hidup kita, saudara. Orang yang gampang rapuh, gampang cengeng, gampang ngalah, ya, gampang patah hati gitu, ya, frustrasi, itu adalah orang-orang yang lemah, yang tidak mengenal kebenaran sebenarnya. Tapi ketika saudara dan saya mengenal kebenaran, itu yang akan menjamin hidup kita tetap kuat. Sebab dikatakan, firman Tuhan katakan, ya, besi akan menajamkan besi, orang akan menajamkan sesamanya. Ketika saudara tidak mengerti firman Tuhan bahwa Tuhan memakai orang lain juga untuk menajamkan saudara, saudara bukan menjadi orang yang kuat dalam hidup ini dan menjadi pemenang, tapi saudara akan menjadi pecundang seumur hidup saudara, karena saudara nggak ngerti firman Tuhan dan kebenaran. Gitu.
Tapi kalau orang yang mengerti kebenaran, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, saudara akan menjadi dewasa dan menjadi orang yang kuat dalam hidup ini menghadapi apapun. Karena dimanapun saudara akan menghadapi manusia. Ya, ketika saudara dalam keluarga, saudara aman. Tapi ketika saudara di luar, nggak semua manusia baik kepada kita. Dan kita tidak diajarkan untuk bisa menyenangkan semua orang, tapi untuk mengasihi semua orang. Itu bisa, gitu ya. Jadi nggak ada misalnya kita untuk menyenangkan semua orang, kita nggak dipanggil untuk itu. Kita kalau menyenangkan hati semua orang, keinginan orang banyak, saudara ya, berbagai macam keinginan hati orang. Tetapi kita dipanggil untuk mengasihi semua orang. Kasihlah sesamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu yang berkenan kepada Tuhan, dan itu hukum kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, orang-orang yang mengenal kebenaran seperti ini memiliki fighting spirit yang luar biasa. Mereka udah siap gitu dengan apapun segala kemungkinan yang tidak enak dalam hidup ini. Bukan yang enak-enak aja gitu. Orang semua yang enak-enak itu akan membuat iman tidur, saudara. Dan saudara bukan menjadi orang yang kuat. Orang yang mau menjadi pasukan perangnya Tuhan, mau menjadi tentaranya Tuhan, orang yang akan kuat dalam menghadapi apapun adalah orang-orang yang sudah terlatih. Besi menajamkan besi, ditajamkan oleh manusia sesamanya. Gitu. Bagaimana dia menghadapinya, bagaimana dia bersikap, ya itu sangat penting, saudara. Ya, dan kita belajar untuk menjadi orang yang dewasa secara rohani dan berkenan kepada Tuhan. Ya, bukan saja Tuhan tidak pernah menjanjikan akan ada panas terus atau hujan terus, enggak. Tetapi musim-musim ini dalam kehidupan selalu ada. Kadang kita mengalami musim dingin, kadang kita mengalami musim gugur, kadang kita mengalami musim panas, ya. Kadang kita mengalami namanya musim semi. Ada kehidupan di saat-saat kita mengalami persemian, artinya sesuatu yang tumbuh dalam kehidupan kita, itulah blessing, itulah berkat, ya. Dan musim dalam kehidupan ini berganti-ganti, dan kita harus menjadi orang yang kuat dalam berbagai musim dalam kehidupan ini. Nah, kita harus mengerti besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Siapa yang memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Jadi memang ini kan kalau ayat berikutnya itu ayat berapa tuh? 17 ya. Ayat berapa tuh ya? Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa yang menjaga tuannya akan dihormati, ya. Itu Amsal pasal 27 tadi. Ketika kita bisa bekerja sebagai pelayan dari majikan kita, itu kan dikatakan begitu, ya. Siapa bisa menjaga tuannya akan dihormati, gitu ya. Jadi ketika kita memperlakukan majikan kita dengan baik, ya kita akan dihormati juga, gitu ya. Dan itu memang kadang-kadang dia majikan, dan kita sebagai pelayannya, kita harus mengerti apa yang dimaukan oleh pimpinan kita atau majikan kita. Kita akan menjaga Tuhan kita tuh, artinya memang kita dibentuk juga dengan sikap, cara dia memimpin, ya, kedisiplinannya, ya, karakternya juga. Itu membentuk kita. Nah, kita akan menjumpai hal yang sama dimanapun kita berada. Selama kita hidup di dunia ini nggak ada yang enak. Kalau saudara bilang di sekolah ada guru-guru juga yang menjengkelkan, ada teman-teman juga yang nggak baik. Tapi itu Tuhan taruh di lingkungan kita supaya kita orang benar itu mengenal kebenaran dan memiliki mental yang bagus gitu, ya, bukan mental yang jelek gitu, ya, mental yang rapuh, yang gampang cengeng, gampang putus asa gitu, bukan. Tapi kita memiliki luas hati yang besar, dan kita mengenal kebenaran, dan kita siap menghadapi kehidupan ini dimanapun kita berada gitu. Mau di mana, di kantor juga begitu. Di perusahaan saudara sendiri pun, kalau saudara bangun perusahaan, ada staf-staf saudara yang juga, ada partner-partner usaha saudara juga yang tidak mengenakan saudara. Jadi besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Dimanapun berada, apalagi suami istri. Nah ini, yang Tuhan pakai membentuk kita adalah orang-orang yang paling dekat, yang kita temui setiap hari, face to face. Catat baik-baik, saudara.
Jadi di dalam rumah saudara itulah tempat Tuhan membentuk, namanya besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia sesamanya. Gitu. Orang-orang yang saudara temui setiap hari muka dengan muka di situ, ya. Bangun pagi ketemu lo lagi gitu. Itu yang Tuhan pakai untuk membentuk kita, untuk mengasah mental kita menjadi bagus, saudara. Ya, apalagi saudara punya lingkungan yang benar-benar orangnya semua disiplin, ya, bekerja, ya, on time, ya, tahu atur waktu, banyak hal-hal bermanfaat digunakan. Lingkungan itu akan membentuk. Memang kita nggak biasa. Saya pernah tinggal di asrama, saudara, yang terisolir, nggak boleh berhubungan dengan siapapun. Seminggu hanya, istri pun hanya boleh telepon 3 menit, seminggu 3 kali, saudara. 3 menit, jadi 9 menit. Memang betul-betul dididik disiplin. 4 bulan, saudara, siang malam, didisiplinkan benar, gitu. Tapi kita punya mental jadi bagus. Tidak cengeng, gitu, dalam hidup ini. Gitu. Kalau saudara mau, Pak, di mana asramanya? Cari, ya. Ada sekolah-sekolah yang punya asrama yang bagus. Ya, gitu ya. Kalau saudara mau belajar, namanya pembentukan karakter saudara. Kita ini udah gembala, udah menjadi gembala. Tapi ketika kita masuk asrama, kita sama semuanya. Nggak ada kamu gembala, nggak ada kamu siapa. Kita sama semua, diperlakukan sama. Karena kita murid di sekolah itu, gitu. Jadi Tuhan pakai lingkungan kita, orang-orang di sekitar kita untuk membentuk kita jadi bagus. Saudara jangan membuang itu. Saudara harus terima itu, bersyukur. Gitu. Apakah itu suami saudara, apakah itu istri, anak, kayak orang tua, mantu, ya, apakah itu orang-orang yang tinggal saudara-saudara kandung, gitu ya. Itu kalau saudara tinggal serumah, mereka akan Tuhan pakai untuk membentuk kita. Sampai kapan, Pak? Sampai mereka memang tidak lagi sama-sama dengan kita. Gitu. Artinya apa? Ya kalau kita mau aman, ya keluar dari situ. Tapi saudara temu lingkungan yang baru juga sama aja. Tuhan akan pakai orang lain lagi di lingkungan saudara yang baru untuk membentuk saudara. Sampai saudara ngerti namanya kebenaran, gitu. Oh ya Tuhan, jadilah menurut kehendak-Mu itu. Yesus kan begitu, saudara. Ketika dia menghadapi cawan murka Tuhan itu gak gampang. Dia rela untuk dibentuk, dia rela untuk mengorbankan dirinya demi keselamatan dan misi Tuhan dan dia menyenangkan hati Bapa. Itu yang Bapa ingin di dalam kehidupan dia. Nah, mari kita menjadi orang Kristen yang dewasa, yang mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Sebenarnya kalau lebih dalam kita kaji, kata memerdekakan itu adalah membuat kita terpelihara dengan baik. Orang yang merdeka itu kan terpelihara dengan baik. Jadi kebenaran itulah yang akan memaintain, merawat hidup kita dengan baik, gitu. Menjaga hidup kita dengan baik. Ya, jadi mari pahami perkara ini, saudara, karena cara pandang saudara dan saya itu akan menentukan pertumbuhan iman kita. Jadi kalau kita lihat kita sedang ditajamkan oleh Tuhan dengan orang-orang di sekitar kita, terima itu sebagai satu proses anugerah. Bahwa Tuhan tuh sedang membentuk kita, mempersiapkan kita menjadi manusia Tuhan yang tangguh, bukan yang lemah gitu, yang rapuh gitu loh. Belajar dewasa, ya. Jangan terus mau mau yang kalau ini sakit Tuhan. Enggak, justru tahu nggak saudara, kalau buah pohon tuh yang mau orang bilang, kalau di ilmu pertanian ini hamba Tuhan yang bekerja di pertanian, dia bilang kalau buah mau manis dilukai pohonnya. Ya, itu udah teori pertanian begitu. Kalau pohon yang kita tanam itu mau manis, buahnya dilukai aja. Itu bukan kebetulan juga, saudara. Memang Tuhan menciptakan hukum alam ini seperti itu. Bahwa kita dimasukkan di dalam sistem itu. Ya, sistem proses pembentukan dan pendewasaan dan juga pertumbuhan. Kan ketika mau menghasilkan buah, kan Tuhan juga pakai perumpamaan pohon yang menghasilkan buah yang baik, gitu. Nah, ketika buah kita mau manis, harus siap dilukai. Orang yang nggak mau dilukai itu penakut sebenarnya, gitu. Nggak berani menghadapi kehidupan ini, gitu. Kita harus siap apapun, gitu ya. Harus siap. Itu namanya orang berani hidup, gitu. Ya.
Ada orang berani mati bagus, tapi berani hidup kadang-kadang orang nggak mau. Justru bunuh diri itu karena nggak berani hidup. Gitu. Ya, mentalnya rapuh, nggak kuat. Ya, saya berdoa supaya kita jangan menjadi orang-orang seperti itu, yang memiliki iman seperti Ayub, yang tangguh dalam hidup ini sekalipun apapun diambil oleh Tuhan. Karena dia percaya, dia memiliki mental yang luar biasa. Dia percaya Tuhannya. Dan kalau saudara baca tentang Ayub, Ayub tidak pernah doa untuk kesembuhan. Gitu. Tapi dia percaya akan Tuhan yang luar biasa. Masakan dia bilang sama istrinya, nanti saudara baca di kitab Ayub, masakan kita mau terima yang baik aja dari Tuhan. Kalau dia Tuhan, dia yang memberi, dia juga berhak mengambil. Luar biasa ini orang. Ini orang udah siap mentalnya dengan apapun, jadi waktu dia diberi kaya 2 kali lipat gitu, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Dia mencari kerajaan Allah dulu lebih daripada segalanya. Jadi maksud saya, yang saya lihat dari Ayub adalah mentalnya. Mentalnya yang udah siap, dibentuk oleh Tuhan dengan cara apapun gitu. Saudara akan menjadi orang yang luar biasa kalau punya mentalitas yang bagus dalam hidup ini. Nggak cengeng gitu loh. Ya, saudara akan menjadi orang yang berhasil. Benar. Itu nomor 1. Bukan orang pintar, itu nomor 2, saudara. Ya, saya lihat ada orang cuma tamatan SD, bukan saya bilang nggak usah sekolah, bukan. Kita bicara mentalitas nih. Siapa yang mentalnya lebih bagus? Gitu. Ada orang sekolah SD nggak tamat, SD juga mungkin nggak lulus. Gitu. Tapi pekerjaan bisnisnya berhasil. Karena mentalnya, saudara, bukan soal dia pintar atau bodoh, bukan. Enggak, saudara, kalau mentalnya jelek juga, mau pintar kayak apapun, nggak bisa. Karena saudara rapuh gitu loh. Menghadapi apapun nggak bisa. Orang yang bisa bekerja keras, berjuang gitu. Yesus tuh berjuang, saudara. Dia menyelamatkan kita, itu perjuangan. Gitu. Tuhan kita tuh Tuhan yang berjuang, bukan Tuhan yang ongkang-ongkang kaki. Bukan. Dielus-elus ya, dienak-enakin, besok sukses, nggak ada begitu. Nggak ada kamus dunia, kamus Alkitab juga nggak ada. Yesus tuh teladan kita yang bagus gitu ya. Sebenarnya nggak perlu motivator-motivator lain gitu ya. Hidup ini, Yesus kita itu udah luar biasa. Dia memberi teladan yang luar biasa. Kalau mau selamat, mau diberkati, hidup dalam berkelimpahan, berjuang kayak aku, pikul salib katanya gitu. Ya, gitu. Jadi bukan menjadi mental pecundang gitu, tapi kita punya mental pemenang dalam hidup ini. Sehingga kita siap dalam segala keadaan apapun. Perjuangan kita tidak menjadi sia-sia karena kita menjadi orang yang kuat, siap menghadapi apapun karena Tuhan menyertai kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, kita masuk di dalam pemberitaan firman malam hari ini, ya. Itu pengantarnya, saudara, supaya kita mengerti apa yang saya mau sampaikan malam hari ini, saudara, bahwa hidup kita itu tergantung dari cara kita melihat. Hidup kita itu tergantung dari cara kita melihat. Mana ayatnya, Pak? Ada. 2 Korintus 4 ayat 18. Ya, 2 Korintus 4 ayat 18. Tapi kan kita hidup bukan dari apa yang kelihatan, betul. Bukan, maksudnya kita bukan melihat dengan kasat mata ini. Penglihatan yang saya maksud adalah nanti secara roh, secara rohani, dan secara jiwa. Gitu ya. Nah, 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak, kata memperhatikan garis bawahi ya, saudara. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi kata memperhatikan itu di garis bawahi, kata memperhatikan. Kalau memperhatikan berarti kan melihat, mengamati. Tidak hanya melihat aja, tetapi mengamati, mengambil kesimpulan, dan mempelajarinya. Memperhatikan itu ya. Kata memperhatikan yang kelihatan, kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Jadi dia tidak fokus apa yang terlihat ini, tetapi fokus penglihatannya kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Ya, karena yang kelihatan itu sementara, akan berubah-ubah. Tetapi yang tidak kelihatan itu kekal, tidak pernah berubah. Apa itu? Firman Tuhan. Tidak pernah memperhatikan firman Tuhan, ya, yang tidak dilihat oleh mata,
tapi bisa dibaca, tapi penglihatannya di sini yaitu apa yang Tuhan kerjakan yang tidak kelihatan. Tuhan sedang bekerja. Ada Roh Kudus yang tidak kelihatan. Ada tangan Tuhan juga yang tidak kelihatan. Ada Tuhan yang menyertai kita yang tidak kelihatan. Kami memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Gimana tuh Pak caranya? Nah, itu yang saya bilang. Kalau kita nggak cerdas secara rohani dan nggak mau bertumbuh dewasa secara rohani, kita nggak akan punya penglihatan yang bagus di dalam iman kita, di dalam rohani kita. Nah, gini saudara ya. Jadi, kita itu hidup dari cara kita melihat sebenarnya. What do you see? Ya, apa yang kita lihat itu adalah gambaran, ya. Dan melalui penglihatan orang akan mendapat pengertian. Artinya cara pandang. Nah, iman itu kan sebenarnya cara pandang. Artinya iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Loh, gimana maksudnya Kak? Pak, kan pendengaran. Nah, ini coba ya kita pahami dulu. Ya, nanti saya akan menjelaskan bagaimana Tuhan berfirman, gitu ya. Jadi iman itu termasuk cara pandang kita, cara kita melihat itu bagian dari iman kita. Ya, jadi iman itu sebenarnya mendengar. Nah, mendengar seperti apa yang Tuhan maksud? Kalau kita hanya fokus kepada mendengar, kita nanti tidak bertumbuh, saudara. Tapi firman Tuhan katakan, Tuhan itu berfirman dengan berbagai-bagai cara. Mari kita lihat Ayub pasal 33 ayat 14 sampai 16. Ya, Ayub pasal 33 ayat 14 sampai 16. Ya, Ayub 33 ayat 14 sampai 16. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Nih, kata perhatikan lagi nih. Ya. Jadi tadi kami tidak memperhatikan yang kelihatan, tetapi kami memperhatikan yang kelihatan. Kata perhatikan garis bawahi lagi, ya. Ayub 33 ayat 14 sampai 16, Ayub, karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikan. Ya, dalam mimpi dan dalam penglihatan. Tuh. Ya, jadi Tuhan berfirman tuh melalui mimpi dan penglihatan. Saya udah kupas ini dalam khotbah-khotbah minggu yang sebelumnya, ya, dalam bulan lalu itu bagaimana Tuhan berbicara kepada Yusuf melalui mimpi dan penglihatan. Tuhan berbicara kepada Daniel, kepada hamba-hamba Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama, itu melalui mimpi dan penglihatan. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, bukan saja mendengar melalui telinga ini, tetapi Tuhan memberikan penglihatan bagi kita. Nah, di situ kita akan timbul iman. Kita percaya apa yang Tuhan sedang kerjakan dan Tuhan sedang berbicara kepada kita lewat penglihatan kita dan mimpi kita. Gitu loh maksudnya ya. Terus mana Pak iman timbul dari pendengaran? Ada Roma 10 ayat 17. Yuk baca sama-sama. Ya, supaya jangan salah ini ya pengertiannya, kita ada dasar firman. Roma 10 ayat 17. Roma pasal 10 ayat 17. Iman itu cara pandang, artinya iman itu timbul dari pendengaran firman. Roma 10 ayat 17. Ya, iman, jadi iman timbul dari pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Nah, Ayub udah jelas ya, bahwa Ayub 33 ayat 14-16 tadi, karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya, dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur. Nah, ketika kita tidur pun sebenarnya, kalau kita memperhatikan, ya, jadi gini, orang yang memperhatikan tuh ada perhatian. Makanya kalau orang cuek, dia susah untuk nangkap firman Tuhan. Karena cuek sih, nggak peduli firman Tuhan, mau ada firman Tuhan kayak, mau nggak ada kayak, cuek gitu. Nah, orang yang berinisiatif tuh karena punya perhatian. Selalu ada inisiatif apa gitu ya, selalu tanpa disuruh ya dia akan berinisiatif. Karena apa? Dia sedang memperhatikan sesuatu. Ada perhatiannya. Maka ketika kita meresponi Tuhan itu, ketika kita diberikan pengertian dalam penglihatan, kita akan meresponi dan kita akan berinisiatif tanpa disuruh, dipaksa oleh Tuhan, kita akan meresponi itu gitu. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang berinisiatif juga ya. Jadi kalau tunggu disuruh, apa-apa tunggu disuruh, sebenarnya itu orang yang cuek, nggak ada perhatian dia.
I don't care gitu katanya gitu ya. Jadi dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila orang berbaring dan tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Ini ada memang secara audible, ya, seperti yang saya alami, Tuhan berfirman seperti itu. Tapi yang saya mau garis bawahi malam hari ini bahwa ketika kita beriman, kita juga harus tahu apa yang kita lihat. Apa penglihatan-penglihatan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Itu akan membukakan pengertian dalam pikiran kita. Itulah hikmat, itulah Amsal katakan gitu ya. Amsal itu dari pasal 1 sampai 31, Amsal kan dari 1 sampai 31 saudara ya, kitab Amsal. Itu berbicara tentang hikmat dan pengertian, itu penglihatan juga. Orang mengamati, kan Salomo tuh mengamati segala sesuatu. Gitu, memperhatikan segala sesuatu. Ya, jadi kalau kita mau bertumbuh imannya juga harus ada perhatian. Perkara-perkara rohani gitu. Ya, berpikir, memperhatikan, mengamati, lalu kita mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kita. Nah, ini cara hidup kita itu bergantung kepada apa yang kita lihat. Maka kalau orang berhasil karena dia punya penglihatan yang bagus. Orang yang memenuhi destiny Tuhan dalam hidupnya, dia bisa melihat dengan jelas apa yang Tuhan sedang kerjakan dan Tuhan sedang perlihatkan dalam hidupnya, gitu. Ini kalau orang nggak punya penglihatan namanya vision ya. Bahasa Inggrisnya tuh vision. Kalau orang nggak punya visi, ya itu. Visi itu kan cara pandang gitu ya. Orang sukses, saudara tanya orang sukses manapun, orang berhasil ini secara duniawi ya. Orang sukses manapun dunia ini berhasil, ya, itu dari visi, saudara, dari visi. Dari cara pandang, dia melihat sesuatu, ada sesuatu yang dia bisa lihat. Dan itu membuat hidupnya berubah. Gitu. Jadi vision itu has a power, the power of vision namanya gitu. Jadi ketika hidup saudara mau berubah, cara pandang saudara juga harus dirubah. Kalau saudara pandangannya game terus, ya hidup saudara seperti game permainan menang kalah terus. Banyakan sih kalah terus gitu. Oh, tiap hari yang dilihat game aja gitu ya. Jadi otaknya diisi dengan itu. Jadi nggak ada pengertian sama sekali. Pengertiannya gaming aja gitu. Gitu. Ada Pak orang menghasilkan duit? Iya, itu kita nggak bicara di situ ya. Tapi berapa besar sih itu udah perjudian namanya. Gitu. Tapi kan nggak semua orang bisa hidup dari game gitu loh. Ya, ayo kita rubah cara pandang kita. Apa yang kita harus lihat? Itu yang saya mau katakan malam hari ini saudara. Supaya iman kita tuh bertumbuh. Ya nggak stuck gitu-gitu aja gitu. Hari ini sakit, didoakan besok sembuh, besok sakit lagi. Ya, kolaps lagi, bangkrut lagi, berhenti kerja lagi, cari kerja lagi, masuk kerja, besok berhenti lagi, nanti cari kerja lagi. Hidup saudara nggak pernah berubah-berubah. Muter-muter di situ aja gitu. Ya, terobosan kayak kemana gitu, apa kayak gitu, misi apa kayak gitu. Ya punya pengalaman-pengalaman baru mendunia kayak gitu ya. Gitu nggak ada sama sekali ya, gitu-gitu aja. Besok hari ini sakit, besok sakit lagi gitu. Nggak ada karena pandangan saudara salah. Saudara beriman ngerti itu hanya ikut-ikutan. Nggak punya penglihatan yang jelas bersama dengan Tuhan. Ini saya, Yeremia ketika dia dipanggil Tuhan, Tuhan nanya sama dia gini. Ya, Yeremia pasal 1 ayat 11 sampai 14, saudara. Yeremia pasal 1 ayat 11 sampai 14. Mari kita lihat Yeremia pasal yang pertama ayat 11 sampai 14. Ya, sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, apakah yang kau lihat hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Ini Tuhan tanya, apakah yang kau lihat? Nah, Tuhan tanya sama kita hari ini, apa yang kita lihat hari ini? Gitu. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, apa yang kau lihat? Apa yang kita lihat hari ini? Itu menentukan hidup kita, saudara.
Kalau saudara lihat hal-hal yang nggak penting gitu, yang nggak, menurut saya nggak penting gitu ya, jadi lihat sesuatu yang nggak penting banget gitu, dan nggak perlu dimasukin dalam hidup kita juga gitu. Ngapain kita lihat itu gitu? Ya, Tuhan kan tanya sama Yeremia seperti ini ya, Yeremia 1. Jawab, aku melihat sebatang pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu. Wow. Ini Tuhan yang ngomong. Berarti Yeremia ini memang fokus kepada apa yang Tuhan berikan kepada dia untuk dilihat, dan dia melihatnya dengan baik. Nah, orang yang punya penglihatan yang baik seperti Yeremia dalam hidupnya, have a vision, a good vision, and the right vision in their life, God will cooperate, work together with them. Gitu. Tuhan tuh akan bekerja sama dengan orang-orang seperti ini. Gitu. Karena dia punya visi. Gitu. Punya visi. Tahukah Walt Disney itu dibangun dengan visi yang sederhana di pinggiran kota yang penuh sampah. Walt Disney itu pinggiran sampah, seorang gembel yang tiap hari tidur di situ, lalu dia punya vision lihat tikus yang bermain di situ, tikus-tikus dia gambar jadi tikus-tikus lucu. Makanya ikonnya kan Mickey Mouse. Itu dari gembel, saudara. Yang punya visi. Bayangin, gembel aja punya visi. Itu jadi sesuatu yang mendunia. Saudara, visinya apa hari ini? Gitu loh. Jangan saudara gini, orang nggak punya visi, ada uang juga habis. Ada uang juga nggak bisa dipakai. Karena nggak punya visi hidupnya. Visinya, kalau Tuhan kan, jadi gini, mari kita berpikir ya saudara, berpikir logis gitu, berpikir cerdas. Kan kalau butuh makan saudara bisa berapa kali sih sehari gitu? 3 kali sehari dengan full menu juga itu udah luar biasa gitu loh. Apalagi zaman pandemi gini, orang makan sehari sekali aja udah bersyukur lihat orang-orang yang bekerja di luar sana, saudara. Jadi kalau hanya saudara kebutuhan jasmani, nggak punya visi, punya uang, nggak punya visi, Tuhan bilang, untuk apa uang di tangan kamu? Gitu loh. Karena kamu nggak punya visi gitu loh. Hidupmu itu hanya buat kamu aja, sia-sia gitu. Buat orang lain juga nggak peduli, kamu tidak memperhatikan orang-orang itu, nggak ada visi sama sekali untuk menyenangkan hati Tuhan juga, apalagi gitu loh. Jadi orang-orang yang berhasil itu, orang-orang yang diberkati adalah orang-orang yang Tuhan bisa bekerja sama di dalamnya, adalah orang-orang yang punya penglihatan yang baik. They have a good vision in their life gitu. Jadi orang yang punya penglihatan ya. Nah, nih Yeremia kan jawab gini, baik, kata Tuhan begini, Yeremia 1 ayat 11-14, baik penglihatanmu sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Wow, dahsyat. Tuhan, God always ready to do His word in any time gitu. Amen. Tuhan tuh udah siap dengan firman-Nya, saudara. Tapi masalahnya saudara nggak punya visi dalam hidup. Nggak punya. Gimana saudara mau bekerja sama dengan Tuhan? Bagaimana Tuhan mau menyatakan kuasanya dalam hidup kita? Saudara nggak apa yang dipikirin tuh. Saya juga nggak tahu gitu ya. Gitu. Yang dipikirin kalau ditanya, kenapa ini nggak mau doa? Dia kecewa sama Tuhan gitu. Wah, ini orang nggak punya visi. Orang kalau kecewa itu cepat kecewa, putus asa, nggak punya pengharapan tuh, nggak punya visi dia. Penglihatannya nggak baik. Yusuf tuh berapa kali dikecewakan, saudara? Berapa kali dia dikecewakan? Tahukah Yusuf masa mudanya punya mimpi dan visi? Nanti saudara baca. Dia kan ngomong, aku mimpi tadi malam bintang-bintang berkas-berkas gandum ayah itu tunduk sama aku. Ayahnya sampai marah. Kamu ini apa? Katanya gitu. Nggak apa-apa, saudara punya visi, dimarahin orang, dijelekin orang, ditindas orang, nggak apa-apa. Kalau Walt Disney itu bisa mendunia sampai hari ini, siapa yang nggak kenal? Seluruh anak-anak di dunia ini tahu kalau ditanya Walt Disney.
Itu dari seorang gembel yang punya visi, dia gambar tikus-tikus lucu itu, dia punya konsep dan dia lihat ini bisa ditampilkan, dikaryakan dengan baik. Itu orang punya visi itu begitu. Dan God stand by and ready ya to work with the people like this gitu. Tuh orang Tuhan tuh katanya kan begini, ya aku siap sedia untuk melaksanakan firman. Haleluya. Malam hari ini firman ini adalah buat saudara yang punya visi yang jelas ke depan dan saudara punya penglihatan yang bagus untuk hidup ini, dan Tuhan siap dengan orang-orang seperti ini untuk mengerjakannya bersama saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Mari kita, apa yang kita bisa lihat, keteladanan perjuangan. Nah, saya banyak belajar, saya selalu bilang, lihat orang-orang yang punya teladan perjuangan yang luar biasa. Dari orang miskin, punya kursi itu, begitu dosennya datang, duduk jebol. Ya, tapi hari ini dia punya sekolah luar biasa. Gitu. Jadi, yang saya lihat bukan kekurangan-kekurangan, enggak saudara. Tapi jiwa mentalitasnya yang punya visi itu yang saya lihat. Gitu. Terserah orang mau nilai dia seperti apa, tapi saya melihatnya seperti itu. Karena mata saya arahkan kepada hal yang positif itu, bukan yang negatifnya. Jangan kita kalau ngarahin terus dengan hal yang memang dia sampai hari ini, sampai matinya dia nggak bisa lakukan, saudara nanti putus asa sendiri, kecewa. Saya selalu bilang sama murid-murid, jangan lihat sesuatu yang orang memang tidak bisa melakukannya, dan dia mungkin memang tidak seperti itu orangnya. Tapi saya mau melihat apa yang dilakukan dia, ada bagian positif yang dia perjuangkan, dan itu menjadi teladan buat saya. Saya lihat itunya, bukan lihat kelemahan-kelemahan dia. Saudara kalau lihat kelemahan-kelemahannya, saudara nggak akan temukan sesuatu, nggak bisa. Om Walt Disney itu orang gembel kok. Kalau saudara lihat dia gembel, makanya konsep yang pertama kan dia ditolak, saudara. Gitu. Karena orang memandang dia gembel, gitu loh. Nanti saudara baca cerita sejarahnya itu ya. Akhirnya karena ada seseorang yang mengerti akan karya ini kan mulai dari visi, saudara. Diambil itu dan dikembangkan, jadilah Walt Disney yang mendunia hari ini. Haleluya. Itu contoh aja gitu. Apalagi kita di dalam Tuhan. Ya, firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya. Jadi 2 kali bunyinya, apakah yang kau lihat Tuhan tuh sampai 2 kali, tanya sama Yeremia. Jawab aku melihat sebuah periuk yang mendidih datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. Jadi Tuhan tuh sedang mau menghukum satu bangsa, dan Tuhan mendatangkan kerajaan dari utara. Itu saudara baca sendiri tentang kisah Yeremia. Ya, dan dia akan mencabut, merobohkan. Tuhan bekerja sama dengan dia. Tapi bergantung kepada penglihatan apa yang Yeremia lihat. Kita hari ini hidup, mari kita punya visi dalam hidup kita. Punya vision, punya penglihatan yang bagus. Melihat keteladanan perjuangan, melihat pengorbanan orang lain, apa yang dia sedang korbankan, harga itu, dan dilihat gitu loh. Jangan dilihat kekurangannya aja terus gitu. Ya, jangan gitu ya. Keteladanan hidup rajin, mandiri, hidup punya prinsip gitu ya. Nah, lalu hidup dalam kebenaran. Ada orang yang hidup dalam, nah saya mau bilang, saudara, kita jangan gini, jangan hidup hanya fokus berkenan di mata manusia, tapi sesungguhnya kita nggak berkenan di mata Tuhan. Banyak orang hidupnya kamuflase dan menipu Tuhan. Oh, dia hidup nggak apa-apa kok, nggak ada dosanya, tapi kita tahu bahwa orang-orang ini berbuat dosa, jelas itu di mata kita. Tapi kita kan bukan seorang benar, orang percaya yang suka menghakimi, enggak, saudara. Saya dengan istri saya bilang, ya, istri saya juga, kita sepakat sama-sama. Kita nggak mau menghakimi, menilai orang lain. Nggak mau, itu udah komitmen kita dalam hidup. Biarlah Tuhan yang menjadi hakimnya, Tuhanlah yang akan mengurus, dan kita berdoa supaya banyak orang bertobat. Itu tujuan hidup kita. Ya, tetapi kita tahu apa yang mereka lakukan. Mereka berusaha benar di mata orang gitu ya. Dan orang-orang melihat apa yang kelihatan. Tapi kan penglihatan kita beda dengan orang-orang yang pada umumnya itu. Kita tahu apa yang kita
mereka kerjakan, kita tahu. Bagian kita ya mendoakan gitu. Nah, tapi Tuhan lebih tahu gitu loh. Ya, banyak orang hidup berusaha berkenan di mata semua orang, tapi nggak berkenan di hati Tuhan. Ini fatal, saudara. Fatal. Menjadi incaran iblis, pada waktunya dia akan menghancur, membunuh, dan membinasakan. Kami berkomitmen, kita mendoakan supaya kuasa Tuhan bekerja dalam orang-orang seperti ini. Dan mereka diselamatkan. Gitu. Ketika Tuhan bertanya kepada kami, ya kami bilang gitu, Tuhan, kami melihat, kami mengamati, kami memperhatikan, Tuhan tolong mereka. Jadi penglihatan kita benar gitu. Ya, Tuhan bisa bekerja sama dengan orang yang punya penglihatannya benar. Ya, ketika orang benar sedang dibentuk dan diproses, kadang kita tidak mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan. Ayub tuh kadang-kadang kita nggak ngerti. Ya dia tuh orang benar, saudara, bangun mesbah. Anak-anaknya sih nggak benar. Pesta pora. Makanya dia, Alkitab bilang nanti, Ayub pasal 1-2, nanti saudara baca ya. Itu dibilang setiap kali anak-anaknya habis pesta, dia menguduskan mereka, keluarganya dengan mesbah. Seorang yang cinta mesbah, bangun mesbah terhadap Tuhan, kepada Tuhan. Ya. Tetapi Ayub dibentuk. Dia yang hidup benar sendiri, kok dia yang dibentuk gitu. Ya. Tapi memang itu kasih karunia Tuhan supaya kita mengenal kebenaran dan punya penglihatan yang benar dalam hidup ini. Apa yang kita harus lihat gitu loh. Ya, menjadi orang yang dewasa. Ya, orang yang menjadi milik Tuhan dan bukan milik Tuhan itu perbedaan. Kalau orang milik Tuhan itu, Tuhan akan bentuk dan akan mempermuliakan dia. Tapi yang bukan milik Tuhan ya dia dibebaskan gitu. Ya karena bukan milik Tuhan. Nah, kita ini milik siapa hari ini? Milik Tuhan atau bukan? Maka kalau saudara misalnya kok gini ya, ada orang tahu dia berbuat dosa. Dia bilang saya berbuat dosa. Ya. Tapi saya aman-aman aja. Nah, saya mau bilang di dalam dunia ini ada dua macam orang. Satu milik Tuhan, satu bukan. Kita masuk golongan yang mana? Kalau kita menjadi orang yang milik Tuhan, pasti Tuhan akan memproses kita dan menyucikan, menguduskan kita. Karena dia care dengan miliknya sendiri. Apa yang sudah ditebus dengan darah Kristus. Itu menjadi miliknya. Dari saya misalnya, kalau keluarga saya kan milik saya, pasti saya care lah. Kalau misalnya terjadi apa-apa, saya care. Ya, kebutuhannya pun saya care gitu. Tapi kalau orang bukan milik Tuhan kan ya, dia mau buat dosa, kayak mau ngapain, kayak mau terjungking kayak mau gimana kayak ya bukan milik Tuhan gitu. Ya Tuhan nggak terlalu yang gimana gitu. Karena kan yang menjadi inceran iblis ya milik Tuhan. Gitu, akan mencuri, akan membunuh, mencuri domba-domba Tuhan, membunuh dan membinasakan. Ya. Tuhan Yesus tuh gembala kita dan dia menjaga kita sebagai domba-dombanya. Dan pencuri itu adalah iblis yang akan mencuri domba-domba, membunuh, membinasakan. Gitu. Jadi kalau milik dia, ya dia akan jaga dengan baik, akan menguduskannya. Kalau mulai melenceng, dia akan tarik, dia akan cari. Yang tersesat satu pun dia akan cari, tinggalkan yang 99, dia akan mencari itu dan dia akan kembalikan. Gitu. Itu Tuhan. Karena kita ini milik Tuhan, maka kita diperhatikan Tuhan. Kok ada orang jahat dibiarin? Ya mungkin ya. Saya nggak bilang menghakimi seperti itu, tapi ya di dunia ini cuma ada dua, milik Tuhan atau bukan, gitu. Kan simpel, saudara, mengertinya, ya. Biarlah malam ini firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Ayo punya visi, ubah cara pandang kita dalam hidup kita, cara kita melihat. Ayo cara pandang kita itu yang akan mengubahkan kehidupan kita, saudara. Dan kalau orang punya visi, itu Tuhan siap bekerja sama dengan orang-orang yang punya visi dalam kehidupan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, mari sama-sama kita tutup di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan Yesus Engkau hidup di dalam setiap doa-doa kami. Hari ini Tuhan, kami mau terus-menerus berdoa untuk menarik kuasa-Mu ada di dalam doa kami.
Kami tidak mau doa kewajiban. Kami tidak mau doa yang asal-asalan. Kami tidak mau doa yang hanya terlihat orang kami kudus dan suci. Kami tidak mau hidup di atas kemunafikan untuk menyenangkan dan berkenan di mata manusia. Kami mau benar-benar hidup berkenan di hatimu Bapa, menyenangkan hatimu, menarik kuasamu hadir dalam setiap doa kami, hingga kami bisa merasakan jawaban doamu Bapa, untuk apa yang kau pesankan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin, kami percaya menopang doa buat semua saudara-saudaraku terkasih, jemaat-jemaat Tuhan yang kau kasih dimanapun hari ini juga menerima berkat, segala kesembuhan, kepulihan, kekuatan, semangat, terobosan, kebangkitan, kesuksesan dan keberhasilan. Tidak mau lagi memakai apa yang menjadi hikmat manusia, mencari celah, mencari kesalahan, mencari segala kelemahan, mencibir, mencemooh dan lain sebagainya. Kami mau memakai mulut kami hanya untuk kemuliaan-Mu saja Bapa. Terus memberikan segala sesuatu yang bisa memberkati banyak orang, bukan melemahkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Kami sudah menangkap, mendengarkan firman-Mu. Kami sudah melantunkan segala pujian untuk menyembah-Mu Tuhan. Ajar kami setiap hari untuk lebih serius, untuk lebih masuk di dalam kekudusan. Kami tidak mau main-main lagi. Kami benar-benar mau sungguh-sungguh menjadi laskar-laskar Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami siap menyambut berkat yang daripada Engkau. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Baik Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga, kasih karunia yang tidak terbatas di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mengurapi, menyertai, melindungi, menjaga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna, keluarga kita, rumah tangga, suami, istri, anak, cucu, mantu, orang tua diberkati, kakak, adik, semua diberkati Tuhan. Dan juga semua apa yang kita miliki Tuhan jaga, memberkati usaha, pekerjaan, dan juga perlindungan sempurna di dalam segala kehidupan kita. Tuhan membawa orang-orang yang membangun, orang-orang yang merusak, Tuhan jauhkan daripada kita. Dan Tuhan akan membawa kita masuk jauh lebih lagi dalam kemuliaan demi kemuliaan, promosi demi promosi, dan juga berkat kasih karunia demi kasih karunia, keberhasilan demi keberhasilan. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di on permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Yang sudah dan sangat diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu ya. Salam. Stay safe. With His holy presence. Hallelujah. Praise the Lord.